Tapi kita masih terkenal dengan nama pemeluk Islam tertinggi itu Indonesia. Ya kan, kata kiai saya, walaupun masjidnya selalu sepi. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu, sepulangnya dari umrah ini, mari kita semangat untuk memakmurkan masjid yang biasanya cuma satu kali jemaah di masjid. Sekarang usahakan 5 waktu bisa sholat jemaah ke masjid. Ya. Yang biasanya sholatnya mingguan, kadang kan ada kadang ya, sholatnya mingguan, pas Jumatan saja baru sholat. Setelah umrah ini, ayo kita jangan sampai bolong-bolong lagi. Ya. Karena salah satu tanda umrah kita makbulah itu, kita ada perbedaan Bapak Ibu. Ya. Ada perbedaan, perbedaannya nampak baik. Yang biasanya anak sama orang tua, ya seperti pesannya Buya tadi, kasar, pas pulang umroh jadi halus, sopan. Itu tanda-tanda umrah kita makbul. Ya. Yang biasanya pelit, sedekahnya jarang sedekah, pas pulang dari sini sedekahnya tambah lancar. Ya. Ini kita sudah mau menuju Masjid Ar-Raunah. Masjid Ar-Raunah. Kita mau ke Masjid Ar-Raunah untuk melakukan ihram, niat umroh yang ketiga insyaallah. Jadi pelaksanaan haji itu Bapak Ibu sampai tanggal 12 dan 13. Kalau yang ambil nafar awal itu sampai tanggal 12. Kalau yang ambil nafar tsani sampai tanggal 13. Ya. Tapi biasanya untuk yang mukimin sini, yang tinggal di Arab Saudi, orang Indonesia lebih banyak yang ambil nafar awal. Ya. Kalau yang dari Indonesia yang tidak mukim di sini biasanya ambil nafar tsani Bapak Ibu. Membayangkan saja sudah bahagia Bapak Ibu ya, apalagi kita bisa melaksanakan haji. Insyaallah. Makanya mumpung di sini Bapak Ibu, waktu tawaf di depan Ka'bah, di dekat Ka'bah, mari kita doa semua. Semoga kita semua ini mendapatkan panggilan, dipanggil oleh Allah untuk bisa melaksanakan haji. Amin ya Allah. Amin. Keluarga kita doakan semua Bapak Ibu ya. Amin. Karena tidak rugi kita, jangan doakan satu orang saja. Orang tua, saudara, doakan semua Bapak Ibu ya. Doakan semua. Semoga keluarga kita, kerabat kita semua mendapat panggilan semua untuk umrah dan haji. Amin. Nah, kita menuju Masjid Ar-Raunah Bapak Ibu ya. Ini kalau untuk mawaddah sudah insya Allah sudah untuk melaksanakan umrah yang ketiga ya. Sabda Nabi, al-umratu ilal umratu kafaratu lima bainahuma. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ya. Jadi dari umrah yang pertama ke umrah yang kedua itu menjadi tebusan untuk kita Bapak Ibu. Dan kalau umrah kita itu jadi umrah yang makbulah atau haji yang mabrur, maka tiada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk umrah yang ketiga ini untuk badan semua ya? Apa ada yang untuk dirinya sendiri? Ada ya? Ada yang untuk dirinya sendiri? Oh ya. Jadi nanti untuk bimbingan niat 2 kali ya? Oke siap. Jadi ya kalau menurut saya mumpung di sini lebih baik untuk umrah sendiri Bapak Ibu ya. Mumpung ibu sendiri Bapak Ibu semua ada di sini. Kalau masalah badal itu bisa dibadalkan. Kita pakai jasa, pakai orang lain. Ya.
Ya mungkin dari keluarganya ibu ada yang belum sempat dibadalkan. Kalau mau dibadalkan bisa pakai jasa orang yang di sini. Ya. Karena ini udah umroh, insya Allah udah umroh yang terakhir ini. Besok kita sudah menuju kota suci Madinah. Ya. Tidak tahu kalau habis subuh mau umroh lagi. Ada? Tidak apa-apa, saya antar. Nah, saya kagum untuk grup yang sekarang ini. Semangatnya luar biasa. Nah, biasanya saya bawa jemaah itu Bu ya. Habis tahallul umroh yang pertama, biasa kata yang ngajak, besok umroh lagi, jangan Ustaz. Kalau sekarang malah jamaahnya yang ngajak. Besok umroh lagi gak apa-apa. Semangatnya. Semangat 45. Iya Bu, benar-benar. Tapi jaga kesehatan deh. Jaga kesehatan. Daripada kita nanti over beraga, kita tidak bisa ke masjid juga. Kan eman-eman deh. Pahalanya banyak Bapak Ibu. Kita bawa dapat 60. Kita sholat dapat 40. Maka enggak dapat 20. Saking rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kita pandang saja dapat 20 rahmat ya. Satu rahmat saja sudah kita jaminan masuk surga. Jadi kalau 120 rahmat kita dapatkan semua, insya Allah surganya kita nanti kayak orang kaya yang di dunia ini ya. Amin. Bapak Ibu, tamu Allah dan tamu Rasulullah yang sangat diridhoi Allah. Karena kita menuju Masjid Jirona, saya akan ceritakan sedikit tentang Masjid Jirona ini. Jadi, kenapa dinamakan Masjid Jirona, Bapak Ibu? Dinamakan Masjid Jirona karena dulu di kawasan Masjid Jirona ini ada satu masjid, ya. Dan juga ada satu wanita yang mengabdikan dirinya untuk berkhidmat di masjid itu. Dan wanita itu namanya Jirona. Makanya sampai sekarang kampung dan masjidnya itu dinamakan Jirona. Jim pakai Maka dari itu Bapak dan Ibu kalau bisa berkhidmat di satu masjid bisa dimakan dirinya sendiri nanti. Ya. Dan juga sejarah di Masjid Jirona ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beristirahat di sekitar Masjid Jirona itu Bapak Ibu. Nah setelah perang Hunain, ya setelah Rasulullah perang ke Taif, ya. Perang Hunain itu perang Rasulullah dengan orang kafir Taif. Dan alhamdulillah pada perang Hunain itu Rasulullah memenangkan peperangan. Akhirnya dari Taif itu Rasulullah membawa banyak harta benda, ya, dan juga tahanan dari laki-laki dan perempuan. Nah setelah perjalanan dari Taif, sahabat itu mengeluh kepada Rasulullah karena capek. Akhirnya berhenti di sekitaran Masjid Jirona. Dan dalam satu riwayat dikatakan pada waktu itu sahabat itu merasa haus Bapak Ibu, ya, merasa haus karena tidak ada air di sana. Akhirnya Rasulullah menancapkan tongkat di sana. Nah itu dalam satu riwayat dikatakan begitu. Nah tapi di riwayat lain dikatakan sumur itu juga ada sebelum Rasulullah mampir di Masjid Jirona itu. Setelah ditancapkan tongkatnya Rasulullah itu keluarlah sumber air yang sampai sekarang ada Bapak Ibu yang dinamakan sumur Jirona. Dulu airnya itu asin, tapi setelah dipakai Rasulullah itu jadi tawar airnya. Sampai sekarang itu sumurnya ada, cuman sama kerajaan Arab Saudi ditutup karena dianggap syirik, ya. Karena kata orang dulu air Jirona itu bisa menyembuhkan segala penyakit katanya. Makanya jemaah haji itu berbondong-bondong ke Jirona itu untuk ambil air dari sumur Jirona. Makanya karena Arab Saudi ini mohonnya beda sama kita. Nah, orang yang ambil berkah dari air itu dianggap
syirik. Ya. Makanya sumurnya sekarang ditutup, sumur Jironnya ditutup. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, bukan hanya air sumur Jirona yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Aslinya yang paling hebat itu adalah air zam-zam. Ya. Jadi air zam-zam itu tergantung niat Bapak Ibu buat apa. Buat bikin cerdas itu bisa Bapak Ibu. Buat menambah untuk mengobati penyakit bisa. Jadi tergantung dari niat Bapak Ibu semua. Diniatkannya untuk apa? Jadi setelah sampai di Jirona itu Rasulullah dan para sahabatnya menunggu Bapak Ibu, menunggu orang-orang Taif agar menebus semua tahanannya dan barang-barang harta bendanya. Jadi ditunggu di sekitaran Masjid Jirona ini sama Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Akhirnya datanglah orang-orang kafir Quraisy untuk menebus tahanan itu. Nah, karena serakahnya orang Taif, namanya orang kafir, semua tahanan dan hartanya mau diambil semua Bapak Ibu. Tapi sama Rasulullah tidak boleh. Kamu harus pilih. Kamu pilih keluargamu atau hartamu yang dibawa pulang. Nah, tapi akhirnya orang Taif ini sedikit sadar kalau harta bisa dicari, kalau keluarga tidak bisa. Akhirnya orang Taif mengambil keluarganya. Ya. Jadi yang ditebus keluarganya semua yang dibawa pulang ke Taif. Nah setelah pembagian harta yang untuk orang kafir Taif, akhirnya dibagikanlah harta wanita itu, harta rampasan perang itu untuk sahabat-sahabat dari Rasulullah, sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin. Nah, setelah itu ternyata pembagiannya sama Rasulullah tidak sama Bapak Ibu. Pembagiannya tidak rata. Lebih banyak diberikan sama Rasulullah itu diberikan sama sahabat Muhajirin yang baru masuk Islam. Nah, terjadilah hati yang tidak enak dari sahabat Ansor. Ya, saya yang lebih dulu masuk Islam, karena saya yang lebih dulu menemani Rasulullah berjuang. Kok saya yang lebih sedikit dikasih harta wanimah katanya. Akhirnya kesepusuk itu sampailah kepada Rasulullah. Nah, akhirnya dikumpulkan semua sahabat dan sini oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah menyatakan kepada sahabat Ansar, apa kalian lebih memilih harta kata Rasulullah daripada saya? Kamu ini sudah bersama saya di Madinah kata Rasulullah. Sekarang pilih saya apa harta? Sampai akhirnya orang-orang sahabat Ansar ini sadar Bapak Ibu, lebih memilih Rasulullah. Nah. Setelah selesai pembagiannya, akhirnya Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk mengambil miqat niat umrah dari Jirona ini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ambil miqat dari Jirona Bapak Ibu. Kalau Tanim itu Rasulullah tidak pernah melaksanakan ambil miqat dari sana. Cuma Rasulullah pernah memerintahkan Siti Aisyah, istri Rasulullah, ambil miqat dari Masjid Tanim. Ya. Jadi semoga dengan kita ambil miqat di sini, kita nantinya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat dari Rasulullah. Ya kalau di sini buah-buahan itu rata-rata dari Taif ya Bang Syukur ya. Buah-buahan itu dari Taif semua. Karena yang bisa nanam di Arab Saudi itu cuma Taif yang subur. Ya. Karena kita waktunya tidak sempat,
biasanya si Titur untuk ke Taif, dan ambil mikot dari Hormul Manazil dari Taif biasanya yang mau umroh. Karena kita cuma 5 hari waktunya di Mekah, tidak terasa ya. Seperti yang kemarin saya katakan, waktu jemput Bapak Ibu semua dari bandara, kalau cuma 4 hari, 5 hari di kota suci Mekah itu tidak terasa Bapak Ibu. Tidak terasa. Sudah waktunya pindah ke Madinah. Besok Madinah cuma 3 hari. Itu tidak terasa lagi. Tahu-tahu sudah waktunya pulang. Tapi semoga dengan waktu yang sebentar ini Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita ya. Amin. Semoga apa yang kita kerjakan di Masjidil Haram semuanya diterima oleh Allah. Amin. Dan juga karena ini mungkin umrah terakhir dan mungkin waktu kita cuma nanti malam dan besok sampai zuhur, jadi tolong maksimalkan waktu ada di sini Bapak Ibu. Berbanyak mungkin bisa bawa sunnah, sholat sunnah di Masjidil Haram, berbanyak baca Al-Quran di Masjidil Haram. Seperti yang saya bilang kemarin, pahalanya kalau di Masjidil Haram itu dikalikan 100 ribu. Jadi Bapak Ibu kalau baca Al-Quran, baca basmalah saja, Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah berapa huruf? Ya, kalikan per hurufnya 100 ribu. Oh, Masya Allah. Itu baca basmalah. Kalau sampai baca Yasin, baca Waqi'ah, baca Tabarok, apalagi sampai hatam. Ada yang sampai hatam? Ya. Tidak apa-apa, yang penting sudah baca Al-Quran. Ya, semoga amal ibadah kita semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mumpung di sini, kalau yang mau sedekah silahkan. Sedekah kita pun insya Allah dilipat gandakan Bapak Ibu. Ya, yang tadinya Bapak Ibu cuman umpamanya bisa sedekah 5.000, ya 5.000 saja, itu insya Allah dikalikan 100 ribu juga Bapak Ibu. 5.000 dikalikan 100 ribu. Jadi pahalanya memang besar. Ya. Kemarin saya sudah menerima amanah dari Bapak Ibu semua yang sudah dititipkan sama Ustaz Tony untuk sedekah ya. Ya saya sudah sampaikan ke yang berhak menerimanya. Ya. Alhamdulillah. Jadi berbanyak-banyak sedekah. Jangan pelit kayak pesannya Buya tadi ya. Jangan pelit-pelit katanya. Insya Allah semua yang Bapak Ibu belanjakan untuk umrah ini, yang untuk sedekahkan di kota suci Mekah, yang Ibu belanjakan untuk berangkat pulangnya, insya Allah diganti oleh Allah nanti Bapak Ibu semua ya. Nah, kita sebentar lagi sampai ya. Atau mungkin dari Bapak Ibu mau mewakafkan Al-Quran silahkan ya. Tapi hati-hati kalau mewakafkan Al-Quran, jangan beli di jalan-jalan. Takutnya itu bukan yang dari percetakan Madinah. Karena Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu untuk wakaf Al-Quran khusus Bapak Ibu Qurannya harus yang dari percetakan Madinah ya. Harus yang dari percetakan Madinah. Kalau yang bukan dari percetakan Madinah itu dikeluarkan lagi sama petugas nanti. Jadi kalau mau mewakafkan dari Al-Quran yang asli percetakan Madinah, ya. Insya Allah pahalanya walaupun ibu itu tidak bisa baca sendiri, Qurannya dibaca orang lain, insya Allah sampai hari kiamat pahalanya terus mengalir. Bahkan kata kiai saya dulu, nanti di akhirat itu ada orang yang terkejut lihat amal ibadahnya sendiri. Kok amal ibadah saya kok banyak katanya. Nah itulah amal jariahnya yang tidak dia sangka-sangka. Dia mewakafkan Quran, dia bersedekah ke masjid untuk pembangunan masjid, itu yang tidak disangka-sangka Bapak Ibu. Akhirnya pas perhitungan amal ibadahnya banyak katanya. Ya, semoga kita termasuk orang yang terkejut itu ya. Tidak terasa amal ibadah kita sudah banyak semua.
Nanti karena tempat sholat dan tempat toiletnya beda, nanti saya antar ya, tapi yang rapi. Ini kan harus, kalau ibu-ibu kan sudah tidak ganti baju kan ya, cuma ambil wudhu di sana untuk sholat tahiyatul masjid, sholat asar, sholat sunat ihramnya nanti di sana ya. Ya. Dan untuk bapak-bapak nanti hati-hati kalau mau ganti ihram. Kalau gantinya di kamar mandi hati-hati, takut pakai ihramnya itu kena najis ya, hati-hati. Dan himbauan juga dari Ustaz Syarif, katanya semua jemaah Al-Bahjah yang berangkat sekarang nanti berangkat dari Jironanya bareng-bareng semua. Kalau nggak salah itu ada 13 bis semua. Jadi kita masuk Musdalifah, masuk di acara munajat kubronya itu nanti bareng-bareng ya, 13 bis. Nah, dan juga perlu diingat Bapak Ibu, nanti bis kita jangan lupa nomornya 165 ya. 165, jangan sampai salah naik bis. Nanti pas naik bis tuh, bukan teman saya itu nanti. Ya. Nah, ini kita sudah sampai di Masjid Jirona Bapak Ibu. Masjidnya di sebelah kiri kita, ya, sebelah kiri. Ini Masjid Jirona. Jadi di Mekah itu ada 3 tempat ambil mikot umroh. Masjid Jirona, Tan'im, dan Hudaybiyah. Kalau sore kayak ini sepi, Bu. Tapi kalau pagi, waduh, macet. Itu sore saja masih lumayan banyak gitu. Apalagi kalau pagi. Saking penumpuknya jemaah umroh sekarang. Saking banyaknya jemaah umroh. Biasanya kalau pagi kita telat ke Jirona, itu bis tidak bisa masuk ke dalam, parkirnya di luar jauh. Nah, karena di dalam sudah penuh. Nah, inilah Bapak Ibu Masjid Jirona. Jadi Rasulullah pernah ambil mikot dari sini Bapak Ibu.